Duel antara Indonesia U17 melawan Zambia U17 di Piala Dunia U17 Qatar tidak hanya meninggalkan kekecewaan di scoreboard, tapi juga menyulut kemarahan dari seorang pelatih ternama asal Eropa, Helio Sousa, pelatih tim nasional Portugal U17. Rocha tidak hanya berbicara soal strategi atau permainan, ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, keadilan, integritas, dan dugaan adanya permainan kotor di balik layar pertandingan. Dan yang paling mengejutkan, Helio Sousa dengan lantang mengatakan Indonesia seharusnya menang. Simak faktanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Duel antara Indonesia U17 melawan Zambia U17 di Piala Dunia U17 Qatar tidak hanya meninggalkan kekecewaan di scoreboard, tapi juga menyulut kemarahan dari seorang pelatih ternama asal Eropa, Helio Sousa, pelatih tim nasional Portugal U17. Rocha tidak hanya berbicara soal strategi atau permainan, ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, keadilan, integritas, dan dugaan adanya permainan kotor di balik layar pertandingan. Dan yang paling mengejutkan, Helio Sousa dengan lantang mengatakan Indonesia seharusnya menang. Simak faktanya hingga selesai. Pertandingan ini berlangsung di Doha, Qatar. Ribuan supporter Indonesia hadir memberikan dukungan penuh. Harapan tinggi menyelimuti skuad muda Garuda yang tampil penuh semangat sejak menit pertama. Indonesia tampil dengan pressing tinggi, permainan cepat, dan semangat pantang menyerah. Bahkan, di babak pertama, beberapa peluang emas tercipta dari kaki striker muda Indonesia. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak. Bola terus membentur tiang atau diselamatkan oleh kiper Zambia yang tampil luar biasa. Namun, momen yang menjadi sorotan utama terjadi di menit ke-37. Zambia mencetak gol pembuka melalui skema serangan balik cepat, tapi tayangan ulang menunjukkan striker Zambia berada sedikit di depan garis pertahanan Indonesia. Indikasi offside jelas terlihat. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut, meski protes keras dari para pemain dan ofisial Indonesia. Dan disinilah kontroversi mulai memanas. Beberapa jam setelah pertandingan, publik dikejutkan oleh wawancara eksklusif dengan Helio Sousa, pelatih Portugal U17, yang kebetulan hadir sebagai pengamat turnamen. Dalam wawancara itu, Helio Sousa berbicara dengan nada tegas dan marah. Saya menyaksikan pertandingan itu dari tribun. Indonesia bermain dengan struktur taktik yang matang, pressingnya rapi, dan mereka punya peluang bersih lebih banyak. Namun, keputusan wasit benar-benar tidak masuk akal. Beberapa pelanggaran jelas diabaikan, dan satu gol Zambia seharusnya offside. Ini bukan soal kalah atau menang, ini soal fair play. Kata-kata itu langsung meledak di media sosial. Tagar #JusticeForIndonesia dan #FIFALookAtThis sempat trending di Twitter Portugal dan Indonesia. Netizen memuji keberanian Helio Sousa yang berani bersuara, bahkan terhadap sistem yang biasanya tertutup rapat. Tapi, Helio Sousa tidak berhenti di situ. Dalam pernyataannya, ia menuding ada indikasi kuat adanya pihak luar yang bermain di balik hasil akhir pertandingan. Sepak bola muda seharusnya bersih dari campur tangan pihak luar. Tapi saya mencium aroma tidak sedap di balik laga ini. Kalau memang ada mafia pertandingan yang ikut bermain, FIFA harus turun tangan. Ucapan itu membuat dunia sepak bola remaja gempar. Istilah mafia pertandingan bukan hal sepele. Di level senior saja, tuduhan semacam ini bisa mengguncang federasi dan memicu investigasi internasional. Apalagi, Rocha bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pelatih yang vokal, jujur, dan punya reputasi bersih di Eropa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, media-media besar di Eropa mulai meliput pernyataan itu. Beberapa bahkan menulis headline, pelatih Portugal U17 tuduh FIFA melindungi ketidakadilan di Piala Dunia U17 Qatar. Federasi Sepak Bola Zambia memilih bungkam.
Panitia penyelenggara Piala Dunia U17 pun belum memberikan pernyataan resmi. Namun, rumor beredar, Komite Disiplin FIFA sedang meninjau ulang beberapa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengaku menghormati proses dan menunggu hasil investigasi resmi. Tapi di media sosial, para penggemar Garuda Muda tak bisa menahan kekecewaan. Mereka merasa perjuangan luar biasa skuad U17 dirampas oleh keputusan yang tidak adil. Beberapa mantan pemain dan analis sepak bola nasional juga ikut bersuara, menyebut bahwa VAR seharusnya berfungsi lebih adil dan transparan. Namun hingga kini, FIFA belum mengeluarkan komentar apapun, diam 1000 bahasa. Kalau kita lihat dari data pertandingan, apa yang dikatakan Miguel Rocha ternyata bukan omong kosong. Indonesia unggul dalam penguasaan bola hingga 58%, melakukan lebih banyak tembakan ke gawang, dan lebih disiplin dalam bertahan. Artinya, secara permainan, Garuda Muda memang menunjukkan performa matang dan layak untuk setidaknya mendapatkan hasil imbang bahkan kemenangan. Jadi wajar bila banyak pihak, termasuk pelatih sekelas Rocha, merasa hasil akhir itu tidak mencerminkan jalannya laga. Pernyataan Helio Sousa justru membuka mata banyak pihak tentang potensi masalah yang lebih besar di dunia sepak bola muda. Ia menegaskan bahwa turnamen usia dini seharusnya jadi wadah pembelajaran, bukan tempat bermainnya mafia atau kepentingan bisnis. Kalau anak-anak muda sudah diajarkan bahwa uang bisa mengalahkan keadilan di sepak bola, maka masa depan olahraga ini suram. Kalimat itu viral. Banyak pelatih muda dari negara lain menyampaikan dukungan moral untuk Indonesia dan memuji keberanian Helio Sousa berbicara apa adanya. Apapun hasil investigasi nanti, satu hal yang pasti, pertandingan ini meninggalkan pelajaran penting, bahwa sepak bola bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga tentang menjaga keadilan, semangat sportivitas, dan harga diri. Bagi Timnas Indonesia U17, perjuangan kalian tidak sia-sia. Dunia melihat semangat itu. Dan meski skor berkata kalah, kalian sudah menang di hati jutaan rakyat Indonesia. Dan bagi Helio Sousa, pelatih yang berani bersuara untuk kebenaran, mungkin inilah bukti bahwa sepak bola sejati masih hidup di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering lupa maknanya. Karena pada akhirnya, sepak bola adalah tentang kejujuran, perjuangan, dan mimpi anak muda untuk menaklukkan dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang ada permainan kotor di balik laga ini? Atau ini hanya kebetulan belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus Garuda Muda. Inilah cara nonton gratis dan resmi pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Zambia di ajang Piala Dunia U17 2025. Dan kabar baiknya, pertandingan ini disiarkan langsung dan gratis oleh FIFA di platform resmi mereka, FIFA Plus, tanpa perlu bayar sepeser pun. Jadi, di video ini, aku bakal jelasin siapa lawan kita di laga pertama, seberapa kuat Zambia dan peluang Indonesia di grup. Dan tentu saja, tutorial lengkap, langkah demi langkah, cara nonton gratis lewat FIFA Plus, biar kamu nggak ketinggalan momen Garuda Muda di Piala Dunia U17. Oke, kita mulai dulu dari laga pembuka Timnas U17 Indonesia di grup H. Tim asuhan Coach Nova Arianto bakal menghadapi Zambia pada hari Selasa, 4 November 2025 malam ini. Pertandingan ini jadi sangat penting, karena kemenangan di laga pertama bisa membuka jalan lebar menuju babak 16 besar. Nah, di grup H, Indonesia tergabung bersama Zambia, Honduras, dan Brazil. Secara di atas kertas, Brazil tentu jadi unggulan utama di grup ini. Mereka selalu jadi tim favorit di setiap level usia. Honduras juga dikenal punya permainan cepat dan keras. Sedangkan Zambia bisa dibilang adalah lawan yang paling ringan di grup ini. Tapi jangan salah, Zambia juga bukan tim sembarangan. Mereka punya fisik kuat dan kecepatan tinggi.
Jadi, kalau Indonesia bisa menang di laga pertama ini, itu bakal jadi modal besar buat langkah berikutnya melawan Honduras dan Brazil. Sekarang kita bahas sedikit tentang persiapan Timnas U17 Indonesia. Skuad ini sudah terbentuk sejak Piala AFF U16 2024 di Surakarta. Dari turnamen itu, Nova Arianto sudah mulai membangun kerangka tim yang solid. Selama berbulan-bulan, mereka menjalani training camp yang cukup panjang, termasuk pemusatan latihan di Uni Emirat Arab bulan lalu. Di sana, mereka sempat menjalani beberapa laga uji coba melawan tim-tim muda dari Timur Tengah untuk menajamkan taktik dan adaptasi cuaca. Dan yang menarik, sekarang Nova Arianto juga memasukkan beberapa pemain diaspora, yaitu pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Beberapa nama yang menarik perhatian antara lain, Matt Baker, pemain kelahiran Inggris yang punya visi bermain luar biasa. Mike Rajasa, darah Indonesia-Belanda yang bermain di Akademi Belanda. Eizer Jacob yang berkarir di Australia. Dan Lucas Lee, pemain muda berdarah Indonesia-Korea yang punya kecepatan di atas rata-rata. Gabungan antara pemain lokal dan diaspora ini membuat skuad U17 kita jadi lebih seimbang. Ada teknik, kecepatan, dan pengalaman internasional. Kalau kalian sempat nonton latihan mereka, kelihatan banget bahwa Nova Arianto membentuk tim ini bukan hanya untuk ikut berpartisipasi, tapi benar-benar untuk bersaing dan berprestasi. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu. Gimana sih cara nonton gratis dan legal pertandingan Indonesia versus Zambia di Piala Dunia U17 2025? Jawabannya simple banget. Langsung dari situs resmi FIFA, yaitu https://+.fifa.com. Semua pertandingan Piala Dunia U17 2025 bisa kamu tonton di sana, gratis dan tanpa VPN. Nah, aku jelaskan langkah-langkahnya pelan-pelan ya. Langkah ke-1, buka browser kamu. Bisa lewat HP, laptop, atau smart TV. Ketik alamat ini di kolom pencarian. https://+.fifa.com. Begitu masuk ke halaman utama, kamu akan melihat banyak konten sepak bola dari berbagai negara, termasuk video highlight, dokumenter, dan live match. Langkah kedua, lihat di pojok kanan atas halaman ada tombol sign in atau login. Klik tombol itu. Kalau kamu belum punya akun FIFA, tenang aja, daftarnya gratis dan gampang banget. Langkah ketiga, isi data kamu. Nama lengkap, alamat email, tanggal lahir, negara asal, pilih Indonesia, dan preferensi bahasa. Setelah itu, kamu akan diminta membuat kata sandi. Usahakan yang gampang diingat, tapi tetap aman ya. Langkah keempat, FIFA bakal kirim email aktivasi ke alamat yang kamu daftarkan. Buka email kamu, cari pesan dari FIFA, lalu klik tautan aktivasi di dalamnya. Setelah itu, akun kamu resmi aktif dan siap dipakai. Langkah kelima, sekarang kamu bisa balik lagi ke halaman FIFA Plus. Pada hari pertandingan, biasanya banner atau thumbnail laga Indonesia versus Zambia bakal muncul di halaman utama. Kalau belum muncul, kamu bisa klik menu live di bagian atas halaman, atau langsung cari dengan mengetik Indonesia versus Zambia di kolom pencarian. Begitu ketemu, klik banner pertandingannya. Nah, setelah masuk ke halaman siaran langsungnya, tinggal klik tombol play. Dan boom, kamu sudah bisa nonton Timnas U17 Indonesia versus Zambia secara resmi dan gratis. Pastikan koneksi internet kamu stabil ya, biar nggak buffering pas momen penting. Sedikit tips buat kamu. Gunakan browser modern seperti Chrome atau Safari versi terbaru. Kalau nonton dari HP, kamu juga bisa download aplikasi FIFA Plus dari Play Store atau App Store. Gunakan koneksi Wi-Fi agar kualitas gambar lebih stabil. Siapkan cemilan dan ajak teman-teman kamu buat nonton bareng. Nonton bareng itu bukan cuma seru, tapi juga bikin semangat Garuda Muda makin terasa. Nah, sebelum kita tutup, sedikit bahas prediksi nih. Zambia memang kuat secara fisik, tapi Indonesia punya keunggulan di organisasi permainan dan kecepatan transisi. Kalau lini tengah kita bisa mengontrol bola dan gak terlalu gugup di awal laga, peluang menang terbuka lebar. Pemain seperti Zahabi Goli bisa jadi kunci di lini serang, sementara Lucas Lee dan Matt Baker bisa memberikan variasi serangan. Yang penting, jangan sampai kehilangan fokus di menit-menit akhir.
kemenangan di laga pertama akan jadi langkah besar menuju fase gugus. Jadi, itu dia guys, link resmi nonton gratis FIFA Plus dan tutorial lengkap cara nonton Timnas U17 Indonesia versus Zambia. Ingat ya, nonton di link resmi itu penting banget. Selain aman dari virus atau iklan berbahaya, kita juga ikut mendukung hak siar yang sah dan menjaga nama baik fans sepak bola Indonesia. Jadi jangan lupa, siapkan akun FIFA Plus kamu, nyalakan alarm pertandingan, dan dukung Garuda Muda berjuang di panggung dunia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan update Piala Dunia U17 2025 dan info nonton gratis lainnya. Menjelang kick-off Piala Dunia U17 2025, ternyata FIFA memberikan pujian khusus untuk Timnas U17 Indonesia. Pujian langsung dari organisasi sepak bola tertinggi di dunia, bukan main. FIFA menyoroti perjuangan dan perkembangan luar biasa dari Garuda Muda sejak debut mereka di turnamen sebelumnya. Dan sekarang mereka siap tampil lagi di edisi 2025. Di video kali ini, kita bakal bahas secara lengkap, apa isi pujian FIFA untuk Timnas U17 kita? Karena cerita ini bukan cuma tentang sepak bola, tapi tentang mimpi dan kebanggaan Indonesia. Simak sampai selesai ya. Beberapa hari menjelang laga perdana Indonesia versus Zambia, FIFA resmi merilis artikel di laman resminya yang menyoroti perjalanan Timnas U17 Indonesia. Dalam rilis tersebut, FIFA menulis Indonesia menjadi tuan rumah turnamen sebelumnya. Mereka tampil memukau dalam debut mereka di final, dengan hasil imbang dalam 2 dari 3 pertandingan mereka. Kalimat itu mungkin singkat, tapi maknanya dalam banget. Artinya, dunia melihat bagaimana Timnas U17 Indonesia bukan sekedar peserta pelengkap. Mereka memberi warna dan kejutan positif di ajang bergengsi dunia. Di edisi sebelumnya, saat masih dilatih Bima Sakti, Garuda Asia memang belum bisa melangkah jauh. Tapi 2 hasil imbang di fase grup menunjukkan bahwa mental dan kualitas mereka sudah sejajar dengan negara-negara besar. FIFA bahkan menyebut penampilan Indonesia waktu itu sebagai debut yang memukau, sesuatu yang jarang diucapkan untuk tim debutan dari Asia Tenggara. Dan kini generasi baru siap tampil lagi, kali ini di bawah komando pelatih Nova Arianto. FIFA menilai bahwa Timnas U17 Indonesia kali ini datang bukan sekadar untuk belajar, tapi untuk bersaing. Tahun 2025 menjadi babak baru bagi sepak bola muda Indonesia. Setelah pengalaman berharga di edisi sebelumnya, sekarang waktunya Garuda Muda naik level. Indonesia tergabung di grup H bersama 3 tim yang punya karakter berbeda. Brasil, sang raja sepak bola dunia, Honduras, wakil Amerika Tengah yang dikenal keras dan cepat, dan Zambia, tim Afrika dengan kekuatan fisik luar biasa. Bagi Indonesia, Zambia akan jadi laga pembuka di lapangan 7 Aspire Arena pada Selasa 4 November 2025 malam. Pertandingan ini sangat penting, karena biasanya hasil di laga pertama bisa menentukan arah perjalanan di turnamen. Menariknya, Zambia juga baru pertama kali tampil di Piala Dunia U17. Jadi, ini seperti duel 2 tim debutan yang sama-sama bersemangat membuktikan diri di panggung dunia. Kalau kita berhasil menang, peluang untuk lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Apalagi setelah itu Indonesia bakal berhadapan dengan Honduras, baru kemudian melawan Brazil di laga terakhir fase grup. Bayangkan, kalau Garuda Muda bisa mencuri poin di 2 laga awal, maka pertandingan melawan Brazil nanti bisa jadi penentuan gengsi. Kalau kita kilas balik ke edisi sebelumnya, Indonesia memang tampil sebagai tuan rumah. Waktu itu banyak yang menganggap Garuda Muda cuma bakal jadi penggembira. Tapi ternyata tidak. Mereka tampil berani, berjuang sampai menit akhir, bahkan memaksa 2 tim kuat bermain imbang. FIFA menilai semangat itu luar biasa, karena tim yang masih sangat muda bisa tampil tanpa rasa takut menghadapi lawan-lawan berpengalaman. Dan yang menarik, FIFA juga menyebut bahwa Indonesia punya potensi besar di level usia muda. Mereka melihat bagaimana kompetisi usia muda kita mulai berkembang, dan bagaimana pemain-pemain diaspora mulai bergabung memperkuat tim nasional. Kali ini semangat itu berlanjut. Generasi baru seperti Putu Panji, Zahabi Gohli, Lukas Lee, dan Eizer Jacob datang dengan motivasi tinggi.
Mereka nggak mau cuma mengulang cerita, tapi ingin menulis sejarah baru. Meski Zambia sama-sama debutan di Piala Dunia U17, mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Negara asal Afrika ini dikenal punya talenta muda yang cepat dan kuat secara fisik. Mereka biasa bermain dengan pressing tinggi dan serangan balik cepat. Pelatih Nova Arianto sudah tahu betul risiko itu. Selama training camp di Uni Emirat Arab, Garuda Muda berlatih menghadapi tim-tim dengan gaya bermain mirip Zambia. Cepat, agresif, dan banyak duel fisik. Jadi, walaupun di atas kertas Zambia tampak lebih unggul secara postur, Indonesia punya keunggulan di taktik dan organisasi permainan. Nova Arianto menekankan permainan cepat dengan umpan-umpan pendek dan pergerakan dinamis. Intinya, lawan boleh tinggi besar, tapi kalau kita main dengan otak dan disiplin, peluang menang tetap besar. Dan jangan lupa, Zambia baru pertama kali tampil di turnamen ini. Artinya tekanan debut juga bisa mereka rasakan. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan itu, mental mereka bisa goyah di babak pertama. FIFA memberikan pujian, tapi mereka juga menulis bahwa Indonesia kini punya kesempatan untuk membuktikan bahwa pujian itu bukan kebetulan. Mereka melihat bagaimana sepak bola muda kita terus berkembang, bagaimana stadion-stadion baru bermunculan, dan bagaimana fans Indonesia selalu memenuhi tribun. Dan itu benar, setiap kali tim muda Indonesia tampil, dukungan luar biasa datang dari seluruh penjuru negeri. Dari Medan sampai Merauke, semua bersatu mendoakan satu hal, Garuda Muda berjaya di dunia. Pujian dari FIFA seharusnya bukan jadi beban, tapi jadi bahan bakar semangat. Karena di balik setiap kata memukau itu, ada kerja keras, air mata, dan mimpi besar anak-anak muda kita yang rela berjuang demi bendera merah putih. Jadi teman-teman, inilah saatnya kita bersatu mendukung Garuda Muda. Mereka sudah membuktikan bahwa Indonesia bisa diperhitungkan. Sekarang, giliran kita untuk menunjukkan bahwa dukungan dari rumah pun bisa menggetarkan dunia. Pertandingan pertama melawan Zambia akan jadi langkah awal perjalanan panjang. Mari kita isi media sosial dengan semangat positif, doa, dan dukungan untuk anak-anak bangsa yang akan membawa nama Indonesia di kancah dunia. Dan jangan lupa, semua laga Piala Dunia U17 2025 bisa kamu tonton gratis di FIFA Plus, platform resmi FIFA. Jadi, tonton yang legal, dukung yang resmi, dan bangga dengan perjuangan mereka. Kalau kamu bangga jadi bagian dari Garuda Muda, tulis di kolom komentar, Garuda Muda, kami bersamamu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan update terbaru tentang Piala Dunia U17 2025.